Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai otorisasi. Sebelumnya kita sudah membahas autentikasi yaitu login, logout, proses login, dan kemudian kita membahas sedikit mengenai otorisasi, yaitu kita memberikan root middleware out. Uh, jadi halaman-halaman yang di dalamnya itu hanya bisa diakses oleh orang atau user yang telah login atau pengguna yang telah login. Kalau di luarnya di sini bebas siapa aja boleh akses. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika misalnya kita punya data seperti ini adalah levelnya mahasiswa, misalnya username-nya M001. Nah, contoh saya akan login ya, M001, kurang nolnya ya, dan passwordnya M0001. Bagaimana ketika setelah semuanya sudah login, namun misalkan nih mahasiswa login, apakah dia boleh mengedit data temannya? Misalkan seperti itu. Apakah boleh dia mengedit data atau melihat data user? Tentu hal itu tidak boleh, ya kan? Misalnya mahasiswa mengedit data admin. Ini kan yang login mahasiswa. Tidak mungkin dia bisa mengedit, harusnya kan tidak mungkin dia bisa menghapus admin atau mengeditnya. Nah, jadi kita pergi lebih dalam mengenai otorisasi. Kita akan kasih otorisasi, misalnya meskipun dia telah login, ada hal-hal di dalam sistem yang tidak boleh dia lakukan. Misalkan dia tidak bisa mengakses halaman login, dia tidak bisa mengedit data temennya, gitu. Seperti itu. Coba kita lihat ke bagian mahasiswa ya. Dia telah login, tapi dia bisa mengedit semua orang, kan tidak mungkin ya. Nah, untuk hal tersebut, kita akan pelajari yang namanya polisi. Policies gitu ya. Di Laravel sebenarnya ada beberapa mekanisme untuk hal yang seperti ini. Cuman saya akan membahas yang lebih simpel aja, yang langsung simpel begitu, yaitu mengenai policy. Sebenarnya ada get, cuman kita akan belajar policy saja karena menurut saya ini simple ya, simple dan sangat powerful. Policy. Nah, di sini langsung dijelasin bagaimana membuatnya. Sebenarnya untuk membuatnya itu simple, sudah ada template. Kalau Anda mau buat filenya tersendiri, atau kalau kalian mau membuat menggunakan command line interface, perintahnya adalah seperti ini, php artisan max policy, kemudian namanya diakhiri dengan policy. Nah, biasanya policy ini eh, apa namanya satu policy itu bekerja untuk satu model. Jadi kalau kita ada misalnya model kita ada 4, berarti ada 4 policy. Jadi policy ini berkaitan dengan misalnya model itu kan perintahnya ada menampilkan data, menginput, mengupdate dan mendelete. Nah, ada perintah-perintah seperti itu. Nah, jadi policy itu adalah uh, menentukan hak aksesnya, gitu ya. Kita bisa tentukan ini user ini ngedit data bisa nggak, mengupdate data bisa nggak, menyimpan data bisa atau tidak, menghapus data bisa atau tidak. Nah, itu dibuat logiknya di dalam policy. Nah, di sini ya. Jadi setelah kita buat, uh, contoh kita buat ya, misalkan untuk data, misalkan data mahasiswa. Nah, kita lihat di sini ini ada data mahasiswa. Kita buat dulu policy untuk data mahasiswa, nanti kita tunjukkan seperti apa. Jadi kita tinggal buat php artisan max policy, kemudian namanya policy, namanya adalah biasanya sesuai dengan nama model yaitu mahasiswa, diakhiri dengan policy. Enter. Nah, itu akan ada di bagian eh, ini policies. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa tentukan nanti buat metode-metode tertentu. Nah, kalau mau lebih simpel, ini saya hapus dulu ya. Ini template standar, hanya berupa file seperti ini, berupa kelas standar gitu ya. Kalau mau lebih simpel lagi, jadi si Laravel juga ngasih ada ngasih apa namanya template khusus untuk model. Jadi ini policy mahasiswa policy. Kemudian kita bisa bilang policy ini untuk model mahasiswa. Gitu. Nah, jadi sama akan dibuat di bagian sini juga, di bagian policy. Nah,
Cuma dia sudah menyediakan metode-metode yang standar seperti ini. View, view any, view, create, update, delete, restore, force delete. Nah, gitu. Kita tidak akan bahas yang bagian ini, dua ini ya. Kita tidak akan pakai. Jadi restore ini artinya ketika record itu dihapus misalkan. Restore ini biasanya untuk merestore yang dihapus ya. Ketika dia hapus, kemudian kita bisa restore kembaliin. Nah, tentu ini kita tidak pakai karena kalau kita hapus kan kemarin kita menghapus data itu secara permanen. Gitu. Yang ini juga sama. Jadi kita tidak perlu. Jadi ini template yang sebenarnya kita bisa tambahkan atau kita bisa ubah sesuai dengan kita. Kita akan fokus ke sini aja. View any ini biasanya terkait dengan apakah semua user, apakah semua mahasiswa itu, apakah mahasiswa boleh dilihat semua. Berarti ini terkait dengan indeks. Jadi apakah indeks ini bisa dilihat oleh user kita kan ada 3, admin, operator, sama mahasiswa. Nah gitu. Kalau admin boleh nggak lihat semua? Boleh. Jadi kita lihat, kita tulis di sini. Jika misalkan user level sama dengan admin, apakah boleh melihat semua? Boleh. Jadi kita cukup tulis true. Jadi kalau admin itu return true ya, boleh melihat indeks ini. Misalkan seperti itu. Atau kalau kita bilang gini, kalau ngelihat data mahasiswa semuanya boleh. Jadi semuanya boleh, yang penting login bisa ngelihat data semua. Jadi kita cukup tulis return true, boleh. Ah gitu. Melihat misalnya show ini semua orang boleh tidak? Kalau misalkan nih kita anggaplah dulu boleh, maka kita view ini kita tulis saja boleh. Return true. Kalau boleh true, kalau nggak boleh false. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nambah user. Nambah user apakah semua boleh? Kita misalnya bilang nambah user itu kalau mahasiswa nambah mahasiswa yang nggak boleh. Tapi operator nambah mahasiswa boleh. Admin nambah mahasiswa boleh. Nah, jadi di sini kita tulis jika misalkan user, jadi apa namanya, kita kasih batasan jika levelnya admin atau misalnya kita bisa buat seperti ini, user levelnya operator itu boleh. Nah, boleh, jadi kita tulis return true. Selain itu nggak boleh, maka terakhirnya ditulis false. Nah, gini. Ngupdate ngupdate apa namanya? Ngupdate user, ngedit user boleh nggak gitu. Nah, kalau admin boleh. Nah, ya, kalau mahasiswa tergantung. Kalau mahasiswa itu sendiri misalkan, misalnya dia mengedit dirinya sendiri boleh, tapi ngedit orang lain kan nggak boleh. Jadi di sini kita cek dulu. Nah, kita bisa tulis misalnya jika user mahasiswa ID gitu ya sama dengan mahasiswa ID. Nah, nah, true. Nah, ini logikanya seperti ini. Nah, ini apa maksudnya? Nah, kita lihat ya, di bagian desain database yang sebelumnya ya. Ini. Kan user punya ID, punya kolom mahasiswa ID. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi user mahasiswa ID, kemudian mahasiswa punya ID. Jadi kalau user yang login itu datanya dengan sama dengan datanya mahasiswa. Jadi mahasiswa yang login, ID-nya sama dengan data mahasiswa yang mau diedit, nah itu boleh, true. Selain itu ya nggak boleh, misalnya dia mau ngedit temennya ya nggak boleh. Nah, logikanya seperti ini. Yang delete siapa yang boleh delete? Nah, misalkan kita batasin, yang boleh delete itu cuman admin, operator nggak boleh. Jadi kita tulis seperti ini, hanya admin. Kalau admin boleh, selain itu nggak boleh. Nah, tentu boleh tidak bolehnya itu tergantung dari spesifikasi yang kita tentukan sendiri. Ya gitu. Jadi nggak mesti harus seperti ini. Nah, tergantung dengan kebutuhan sistem. Tapi logikanya seperti ini. Cara ininya. Oke, jadi polisinya sudah kita buat. Sekarang menggunakannya kayak mana? Nah, sekarang kita coba ke halaman website dulu. Jadi penggunaannya itu nanti ada 3, menggunakan di bagian view dan menggunakannya di bagian
ada dua ya. Saya pikir dua aja cukup. Satu di bagian view, satunya di bagian apa namanya root. Ya. Nah, contoh di bagian sini. Oke, kita lihat. Tadi yang login itu adalah mahasiswa. Mahasiswa harusnya nggak boleh, menunya aja nggak boleh harusnya ya. Nah, jadi di bagian indeksnya ini tadi, di bagian indeks, mana contoh indeksnya? Indeksnya mahasiswa, di bagian mahasiswa, di bagian indeks. Nah, jadi di bagian menu-menu ini itu kita kasih seleksi kondisi. Misalnya contoh di bagian eh, ini mahasiswa ya. Ini sorry di bagian user ya. Oh, ini bagian user. Oke. Di bagian mahasiswa dulu. Oke. Di bagian mahasiswa. Yang boleh ngedit dan ngapus kan mahasiswa nggak boleh gitu ya. Mahasiswa sendiri nggak boleh ngapus dirinya sendiri ya. Jadi di bagian sini kita cukup tulis can. Nah, boleh can gitu. Can. Jadi can itu bisa gitu. Apakah ngedit ya? Ngedit ini berarti update. Nama metodenya gini, cara gunakannya seperti ini. Ini mahasiswa, misalkan update. Update itu maksudnya ngedit gitu. Apakah mahasiswa bisa ngupdate gitu? Jadi can update. Jadi di sini ditulis update. Nah, seperti itu. Kemudian koma, ini mahasiswa, dolar mahasiswa. Baru di sini n can. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk menu yang pertama. Menu yang kedua juga sama. Can, ini kan terkait dengan show, nampilin. Show itu berarti di bagian ini, view. Jadi tulis saja metodenya namanya view. Uh, Mahasiswa. Dolar. Jadi cara bacanya seperti ini. Uh, Update mahasiswa. Nah, can update mahasiswa, boleh ngupdate mahasiswa. Nah, seperti itu. Nanti boleh apa tidaknya tergantung dengan siapa yang login. Nah, ini can view mahasiswa, boleh lihat mahasiswa. Nanti siapa yang boleh lihat itu tergantung siapa yang login. Jadi, siapa yang boleh atau tidaknya disesuaikan dengan logika yang ada di policy. Nah, di sini juga, ini kan delete ya, can delete. Kita cek dulu, betul nggak ininya? Ya, delete ya, oke. Delete, delete, oke. Nah, can delete mahasiswa, jadi boleh menghapus mahasiswa. Nah, tergantung siapa yang login. And can. Nah, seperti ini. Jadi menu-menunya sudah kita tambahkan kondisi. Jadi cukup can and can. Nah, ini update view sama delete itu ialah metode yang ada di dalam sini. Oke, sekarang kita refresh. Tadi yang login adalah mahasiswa ya kan? Kita refresh. Nah, lihat. Sekarang semuanya hilang. Yang bagian delete sama edit. Kecuali dia sendiri. Jadi dia bisa ngedit dirinya sendiri, tapi nggak boleh ngedit orang lain. Dia boleh menampilkan semua orang bisa, lihat semua orang bisa, karena kita setnya tadi di sini bisa gitu kan, di sini. View true, jadi nggak lihat siapa-siapa, pokoknya bisa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tergantung polisinya kita bisa sesuaikan logikanya. Kalau kita pengen, oh dia hanya bisa ngelihat dirinya sendiri aja deh gitu. Jadi kita bisa tambahkan, misalkan tambahkan ya logikanya mirip-mirip seperti ini. Nah, gitu. Kita tambahkan di sini. Nah, oh, sorry, bukan di sini, yang di sini ya. Jadi di sini terakhir adalah false. Jadi kalau kita refresh, kita lihat. Nah, dia hanya bisa ngedit dan melihat dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngelihat detail temennya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita bisa sesuaikan. Intinya adalah true or false itu aja. Sekarang kita ngedit. Sekarang jadi dia bisa ngedit dirinya sendiri. Cuman masalahnya adalah seperti ini. Kalau kita hanya ini kan dari sisi visualisasi dia bisa dinamis. Namun kalau kita klik edit, ini masih bisa diakalin.
Kenapa di bagian mana yang akan ID-nya? Ini mahasiswa ID, berarti mengedit ID yang satu. Nah, kalau dia tulis dua, nah maka dia bisa mengakses data orang lain. Nah, ini bahaya. Nah, sehingga hanya menerapkan di bagian visual itu nggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai otorisasi. Sebelumnya kita sudah membahas autentikasi, yaitu login, logout, proses login, dan kemudian kita membahas sedikit mengenai otorisasi, yaitu kita memberikan root middleware out. Uh, jadi halaman-halaman yang di dalamnya itu hanya bisa diakses oleh orang atau user yang telah login atau pengguna yang telah login. Kalau di luarnya di sini bebas siapa aja boleh akses. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika misalnya kita punya data seperti ini adalah levelnya mahasiswa, misalnya username-nya M001. Nah, contoh saya akan login ya, M001, kurang nolnya ya, dan passwordnya M0001. Bagaimana ketika setelah semuanya sudah login, namun misalkan nih, mahasiswa login, apakah dia boleh mengedit data temannya? Misalkan seperti itu. Apakah boleh dia mengedit data atau melihat data user? Tentu hal itu tidak boleh, ya kan? Misalnya mahasiswa mengedit data admin. Ini kan yang login mahasiswa. Tidak mungkin dia bisa mengedit, harusnya kan tidak mungkin dia bisa menghapus admin atau mengeditnya. Nah, jadi kita pergi lebih dalam mengenai otorisasi. Kita akan kasih otorisasi, misalnya meskipun dia telah login, ada hal-hal di dalam sistem yang tidak boleh dia lakukan. Misalkan dia tidak bisa mengakses halaman login, dia tidak bisa mengedit data temennya, gitu. Seperti itu. Coba kita lihat ke bagian mahasiswa ya. Dia telah login, tapi dia bisa mengedit semua orang, kan nggak mungkin ya. Nah, untuk hal tersebut, kita akan pelajari yang namanya policies, gitu ya. Di Laravel sebenarnya ada beberapa mekanisme untuk hal yang seperti ini. Cuman saya akan membahas yang lebih simpel aja, yang langsung simpel begitu, yaitu mengenai policy. Sebenarnya ada get, cuman kita akan belajar policy saja karena menurut saya ini simple ya, simple dan sangat powerful. Policy. Nah, di sini langsung dijelasin bagaimana membuatnya. Sebenarnya untuk membuatnya itu simple, sudah ada template. Kalau Anda mau buat filenya tersendiri, atau kalau kalian mau membuat menggunakan command line interface, perintahnya adalah seperti ini, php artisan max policy, kemudian namanya diakhiri dengan policy. Nah, biasanya policy ini satu policy itu bekerja untuk satu model. Jadi kalau kita ada misalnya model kita ada 4, berarti ada 4 policy. Jadi policy ini berkaitan dengan misalnya model itu kan perintahnya ada menampilkan data, menginput, mengupdate, dan mendelete. Nah, ada perintah-perintah seperti itu. Nah, jadi policy itu adalah menentukan hak aksesnya, gitu ya. Kita bisa tentukan ini user ini ngedit data bisa nggak, mengupdate data bisa nggak, menyimpan data bisa atau tidak, menghapus data bisa atau tidak. Nah, itu dibuat logiknya di dalam policy. Nah, di sini ya. Jadi setelah kita buat, eh, contoh kita buat ya, misalkan untuk data mahasiswa. Nah, kita lihat di sini, ini ada data mahasiswa. Kita buat dulu policy untuk data mahasiswa, nanti kita tunjukkan seperti apa. Jadi kita tinggal buat php artisan max policy, kemudian namanya policy, namanya adalah biasanya sesuai dengan nama model, yaitu mahasiswa, diakhiri dengan policy. Enter. Nah, itu akan ada di bagian ini, policies. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa tentukan nanti buat metode-metode tertentu. Nah, kalau mau lebih simpel, ini saya hapus dulu ya. Ini template standar, hanya berupa file seperti ini, berupa kelas standar gitu ya. Kalau mau lebih simpel lagi, jadi si Laravel juga ngasih
ada ngasih apa namanya template khusus untuk model. Jadi ini policy mahasiswa policy. Kemudian kita bisa bilang policy ini untuk model mahasiswa. Gitu. Nah, jadi sama akan dibuat di bagian sini juga di bagian policy. Nah, cuma dia sudah menyediakan metode-metode yang standar seperti ini. View, view, view any, view, create, update, delete, restore, force delete. Nah, gitu. Kita tidak akan bahas yang bagian ini, dua ini ya. Kita tidak akan pakai. Jadi restore ini artinya ketika record itu dihapus misalkan. Restore ini biasanya untuk merestore yang dihapus ya. Ketika dia hapus, kemudian kita bisa restore kembaliin. Nah, tentu ini kita tidak pakai karena kalau kita hapus kan kemarin kita menghapus data itu secara permanen. Gitu. Yang ini juga sama. Jadi kita tidak perlu. Jadi ini template yang sebenarnya kita bisa tambahkan atau kita bisa ubah sesuai dengan kita. Kita akan fokus ke sini aja. View any ini biasanya terkait dengan apakah semua user, apakah semua mahasiswa itu, apakah mahasiswa boleh dilihat semua. Berarti ini terkait dengan indeks. Jadi apakah indeks ini bisa dilihat oleh user kita kan ada 3, admin, operator, sama mahasiswa. Nah gitu. Kalau admin boleh nggak lihat semua? Boleh. Jadi kita tulis di sini. Jika misalkan user level sama dengan admin, apakah boleh melihat semua? Boleh. Jadi kita cukup tulis true. Jadi kalau admin itu return true ya, boleh melihat indeks ini. Misalkan seperti itu. Atau kalau kita bilang gini, kalau ngelihat data mahasiswa semuanya boleh. Jadi semuanya boleh, yang penting login bisa ngelihat data semua. Jadi kita cukup tulis return true, boleh. Ah gitu. Melihat misalnya show ini semua orang boleh tidak? Kalau misalkan nih kita anggaplah dulu boleh, maka kita view ini kita tulis saja boleh. Return true. Kalau boleh true, kalau nggak boleh false. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nambah user. Nambah user apakah semua boleh? Kita misalnya bilang nambah user itu kalau mahasiswa nambah mahasiswa yang nggak boleh. Tapi operator nambah mahasiswa boleh. Admin nambah mahasiswa boleh. Nah, jadi di sini kita tulis jika misalkan user, jadi apa namanya, kita kasih batasan jika levelnya admin atau misalnya kita bisa buat seperti ini, user levelnya operator itu boleh. Nah, boleh, jadi kita tulis return true. Selain itu nggak boleh, maka terakhirnya ditulis false. Nah, gini. Ngupdate ngupdate apa namanya? Ngupdate user, ngedit user boleh nggak gitu. Nah, kalau admin boleh. Nah, ya, kalau mahasiswa tergantung. Kalau mahasiswa itu sendiri misalkan, misalnya dia mengedit dirinya sendiri boleh, tapi ngedit orang lain kan nggak boleh. Jadi di sini kita cek dulu. Nah, kita bisa tulis misalnya jika user mahasiswa ID gitu ya sama dengan mahasiswa ID. Nah, nah, true. Nah, ini logikanya seperti ini. Nah, ini apa maksudnya? Nah, kita lihat ya, di bagian desain database yang sebelumnya ya. Ini. Kan user punya ID, punya kolom mahasiswa ID. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi user mahasiswa ID, kemudian mahasiswa punya ID. Jadi kalau user yang login itu datanya dengan sama dengan datanya mahasiswa. Jadi mahasiswa yang login, ID-nya sama dengan data mahasiswa yang mau diedit, nah itu boleh, true. Selain itu ya nggak boleh, misalnya dia mau ngedit temennya ya nggak boleh. Nah logikanya seperti ini. Yang delete siapa yang boleh delete? Nah, misalkan kita batasin, yang boleh delete itu cuman admin, operator nggak boleh. Jadi kita tulis seperti ini, hanya admin. Kalau admin boleh, selain itu nggak boleh. Nah, tentu boleh tidak bolehnya itu tergantung dari spesifikasi yang kita tentukan sendiri. Ya, gitu. Jadi nggak mesti harus seperti ini. Nah, tergantung dengan kebutuhan sistem.
tapi logikanya seperti ini, cara ininya. Oke, jadi polisinya sudah kita buat. Sekarang menggunakannya kayak mana? Nah, sekarang kita coba ke halaman website dulu. Jadi penggunaannya itu nanti ada 3, menggunakan di bagian view dan menggunakannya di bagian ada 2 ya. Saya pikir 2 aja cukup. Satu di bagian view, satunya di bagian apa namanya root. Ya. Nah, contoh di bagian sini. Oke, kita lihat. Tadi yang login itu adalah mahasiswa. Mahasiswa harusnya nggak boleh, menunya aja nggak boleh harusnya ya. Nah, jadi di bagian indeksnya ini tadi, di bagian indeks, mana contoh indeksnya? Indeksnya mahasiswa, di bagian mahasiswa, di bagian indeks. Nah, jadi di bagian menu-menu ini itu kita kasih seleksi kondisi. Misalnya contoh di bagian eh, mahasiswa ya. Ini sorry di bagian user ya. Oh, ini bagian user. Oke. Di bagian mahasiswa dulu. Oke. Di bagian mahasiswa. Yang boleh ngedit dan hapus kan mahasiswa nggak boleh gitu ya. Mahasiswa sendiri nggak boleh ngapus dirinya sendiri ya. Jadi di bagian sini kita cukup tulis can. Nah, boleh can gitu. Can. Jadi can itu bisa gitu. Apakah ngedit ya? Ngedit ini berarti update. Nama metodenya gini. Cara gunakannya seperti ini. Ini mahasiswa misalkan update. Update itu maksudnya ngedit gitu. Apakah mahasiswa bisa ngupdate gitu? Jadi can update. Jadi di sini ditulis update. Nah, seperti itu. Kemudian koma ini mahasiswa dolar mahasiswa. Baru di sini n can. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk menu yang pertama. Menu yang kedua juga sama. Can ini kan terkait dengan show, nampilin. Show itu berarti di bagian ini, view. Jadi tulis saja metodenya namanya view. Uh, Mahasiswa. Dolar. Jadi cara bacanya seperti ini. Uh, Update mahasiswa. Nah, can update mahasiswa, boleh ngupdate mahasiswa. Nah, seperti itu. Nanti boleh apa tidaknya tergantung dengan siapa yang login. Nah, ini can view mahasiswa, boleh lihat mahasiswa. Nanti siapa yang boleh lihat itu tergantung siapa yang login. Jadi, siapa yang boleh atau tidaknya disesuaikan dengan logika yang ada di policy. Nah, di sini juga, ini kan delete ya, can delete. Kita cek dulu, betul nggak ininya? Ya, delete ya, oke. Delete, delete, oke. Nah, can delete mahasiswa, jadi boleh menghapus mahasiswa. Nah, tergantung siapa yang login. And can. Nah, seperti ini. Jadi menu-menunya sudah kita tambahkan kondisi. Jadi cukup can and can. Nah, ini update view sama delete itu ialah metode yang ada di dalam sini. Oke, sekarang kita refresh. Tadi yang login adalah mahasiswa ya kan? Kita refresh. Nah, lihat. Sekarang semuanya hilang. Yang bagian delete sama edit. Kecuali dia sendiri. Jadi dia bisa ngedit dirinya sendiri, tapi nggak boleh ngedit orang lain. Dia boleh menampilkan semua orang bisa, ya semua orang bisa karena kita setnya tadi di sini bisa gitu kan di sini view true jadi nggak lihat siapa-siapa pokoknya bisa. Nah kayak gitu. Nah jadi tergantung polisinya kita bisa sesuaikan logikanya. Kalau kita pengen dia hanya bisa ngelihat dirinya sendiri aja deh gitu. Jadi kita bisa tambahkan misalkan tambahkan ya logikanya mirip-mirip seperti ini. Nah, gitu. Kita tambahkan di sini. Nah, sorry, bukan di sini, yang di sini ya. Jadi di sini terakhir adalah false. Jadi kalau kita refresh, kita lihat. Nah, dia hanya bisa ngedit dan melihat dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngelihat detail temennya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita bisa sesuaikan. Intinya adalah true or false itu aja. Sekarang kita ngedit.
Sekarang jadi dia bisa ngedit dirinya sendiri. Cuman masalahnya adalah seperti ini. Kalau kita hanya ini kan dari sisi visualisasi dia bisa dinamis. Namun kalau kita klik edit, ini masih bisa diakalin. Karena di bagian mana yang akalinya? Ini mahasiswa ID, berarti mengedit ID yang satu. Nah, kalau dia tulis dua, nah maka dia bisa mengakses data orang lain. Nah, ini bahaya. Nah, sehingga hanya menerapkan di bagian visual itu nggak cukup. Jadi di bagian sini, nah di bagian rootnya juga harus dikasih apa namanya logika tambahan, perlindungan gitu ya. Contoh di bagian mahasiswa tadi ya. Nah di sini. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Oke. Jadi cara pakai policy itu seperti itu di bagian view. Sebagian sekarang di bagian root gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Di bagian coba kita bagian root. Oke. Nah, oh ini. Nah, kalau kita lihat ya controller metodenya. Jadi kalau index itu polisinya view any, show view, create create, store create, edit update, update update. Jadi polisinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan makainya, cara makainya kayak mana? Nah, cara makainya ada dua sebenarnya, menggunakan ini dan yang ini. Tapi saya akan gunakan yang ini karena relatif lebih mudah. Nah, ini put. Nah, jadi cukup dikasih can di sini. Nah, contoh di sini. Misalkan di bagian mahasiswa. Mahasiswa apakah bisa 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 apa namanya? Nah, jadi tulis di sini. Eh, em, tadi apa tadi namanya? Edit ya, edit sama update. Nah, edit sama update. Jadi kita tulis di sini can. Can apa? Update. Nah, gitu. ID. Eh, gitu. Jadi can update ID. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba refresh ini. Refresh. Nah, tulisannya apa? 403. Action unauthorized. Jadi action tidak diautorisasi, nggak boleh. Kalau edit satu bisa nggak? Oh, nggak boleh juga. Oke, oke. Jadi satu juga nggak boleh. Oke, jadi semuanya malah tidak boleh gitu ya. Oke, di sini akan ada sedikit perubahan ya. Perubahannya di mana? Perubahannya itu kita akan berubah. Kalau lihat dari contoh, contohnya ini, nah ini post, ini post. Makanya di sini post. Jadi ini langsung datanya yang dikirim. Kalau kita kan ID dari data. Nah, jadi kita harus ada sedikit perubahan. Di mana? Di bagian policy ini. Nah, di bagian policy. Jadi di bagian policy ini kita akan rubah sedikit di sini. Jadi di sini kita nggak ngasih mahasiswa, tetapi yang akan kita kasih adalah ID mahasiswanya, bukan data mahasiswanya, kan begitu. Jadi di sini itu satu. Jadi kita bisa menggunakan di sini ID, sedikit berubah ya. Tadi yang bagian update ya, ini sorry. Di sini kita kasih tulisannya ID. Kemudian mahasiswa dapat dari mana? Setelah kita dapat ID, baru kita cari mahasiswanya. Mahasiswa, find ID. Nah, seperti itu. Titik koma. Seperti itu caranya. Kita sekarang coba refresh.
Oke, kita cek dulu. Kita kembali ke depan ya. Lagi lambat. Oke. Oh, bukan ke user. Mahasiswa. Oke. Oke. Ini menjadi error. Kenapa? Karena tadi kita ngerubah yang di sini mahasiswa menjadi ID. Jadi di bagian indeksnya, di bagian can ini tadi, nah ini cukup kita tulis bukan mahasiswa tapi menggunakan ID. Oke, kita refresh. Nah, seperti itu. Nah, menjadi masalah adalah editnya tidak ada, malah semuanya malah tidak boleh. Jadi di bagian security, di bagian policy, contoh di bagian view ini bukan mahasiswa, tapi menggunakan ID seperti itu. Kemudian mahasiswanya dapat dari mana? Mahasiswanya dapat dari sini, dari hasil pencarian, pengambilan data. Sekarang kita testing. Oke, oh, di sini tetap mahasiswa ya. Oh sorry, di sini mahasiswa.